Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas masalah teks cerpen. Nah, apa itu teks cerpen? Pada pertemuan kita yang lalu, Ibu sudah menjelaskan masalah definisi atau pengertian dari cerpen. Bisa diambil dari teori pengkajian fiksi, juga menurut Habib Yasin, apa itu cerpen? Sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting. Juga kemarin Ibu telah menerangkan menurut B.S. Badudu. Nah, pada pertemuan lalu juga Ibu sebutkan ciri-ciri cerita pendek. Panjangnya lebih kurang 10 halaman. Habis dibaca bisa sekali duduk selesai. Juga ciri-ciri cerpen itu adalah hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Nah, ada yang menyebutkan ciri-cirinya, terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan pada nasib pelaku. Juga ciri-ciri yang lain kita temukan, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Nah, itu kemarin yang telah Ibu bahas mengenai ciri-ciri cerpen. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Apa saja struktur teks cerpen yang ada? Yang pertama, kita mengenal orientasi. Nah, apa orientasi itu? Yakni pada pendahuluan atau kita mengalami pengenalan-pengenalan pada tokoh, kemudian pada latar, pada suasana cerita itu. Nah, cerita awal itulah yang disebut pada bagian orientasi. Struktur yang kedua, kita mengalami komplikasi. Tentunya dalam komplikasi ini tokoh-tokoh sudah mengalami masalah, mengalami konflik, bahkan terkadang konflik itu sampai memuncak yang biasanya disebut klimaks. Nah, dari komplikasi ini akhirnya cerita itu mengalami penurunan. Biasanya ada penyelesaian. Nah, penyelesaiannya bisa terjadi sad ending, bisa terjadi happy ending. Nah, untuk pada bagian akhir ini disebut resolusi. Demikian tadi struktur cerpen. Kemudian dari sisi kebahasaan dalam teks cerita pendek itu kita mengenal di situ ada kata ganti orang. Tergantung dari sudut pandang apa yang digunakan. Nah, ada sudut pandang orang pertama, pasti kata gantinya adalah aku. Kemudian ada sudut pandang ketiga, di situ menggunakan kata dia. Nah, ini sudut pandang ketiga. Kemudian kebahasaan dalam teks cerpen kadang ada penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Nah, pada siang hari kah, sore, malam hari. Nah, di samping itu, kita biasa menemukan kebahasaan itu ada pemilihan kosakata dan penggunaan kata benda khusus. Nah, kemudian ada lagi penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Dan terkadang di dalam cerpen itu banyak menggunakan gaya bahasa atau majas yang digunakan. Nah, untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita pada struktur dan kebahasaan. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.